Seolah-olah kamu ini kayak bikin ini orang perlu bertanggung jawab atas kebaperan yang terjadi pada diri. Ada yang benar aja dong, lu yang baper orang yang harus tanggung jawab. Aduh, sejak kapan ada kejadian kayak gitulah, kayak gitu guys. Kalau lu baper, itu menyangkut perasaan lu. Jadi lu yang tanggung jawab terhadap kebaperan lu. Itu urusan lu, bukan urusan orang ini. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading mengapa dia masih belum menghubungimu untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya. Oke, kamu sedang menunggu seseorang menghubungimu guys. Tapi ternyata orang yang sedang kamu tunggu malah sedang menghubungi orang lain. Nggak bercanda guys. Ada keterlaluan banget sih gue bercandanya. Oke. Kamu sedang menunggu seseorang menghubungimu, tapi kok yo sampai hari ini, sampai ketika kamu menonton readingan ini dia masih belum menghubungimu ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu supaya kita bisa cari tahu guys kenapa dia masih belum menghubungimu. Apa yang terjadi padanya? Oke. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana cara kamu bersikap terhadap orang yang kamu tunggu menghubungimu tapi masih belum kunjung menghubungimu hingga saat ini. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu seorang single mom atau kamu Aries kuat banget di sini. Single mom, single dad. Oke. Em, Aku akan bukakan 10 kartu untuk readingan ini. Yang pertama adalah 6 kartu yang di cross. Itu akan membahas tentang keadaan dia saat ini, kenapa dia masih belum menghubungi kamu, walaupun kamu sedang menunggu-nunggu dia menghubungimu. Dan kemudian kalau kamu nanti merasa tergelitik guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, kayaknya ini dia punya aku. Kayaknya ini dia kejadian yang sedang menimpa dia begitu. Kayak tertarik banget deh untuk melihat video lanjutannya begitu. Itu biasanya ciri-ciri kalau kamu resonate dengan readingan ini ya. Kalau seandainya kamu kayak gitu, kemungkinan besar ini bukan readinganmu. Bawa santai saja, oke? Untuk yang mau nonton video extendednya, silahkan dicek di kotak deskripsi di bawah video. Ada link di situ guys, klik linknya nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Yuk kita mulai, ayo. Dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk readingan ini. Mengapa dia masih belum menghubungimu? Oke, sudah ada yang datang di bulan Desember 2024. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu ya. Hai. How are you doing? What's going on with you? Somebody's waiting for your calling. Oke, psychic development, psychic development. Psychic ini psikis. Psychic itu lebih ke arah non fisik ya guys. Artinya yang uh, supranatural, oke? Atau yang spiritual yang berkembang, ada development, ada perkembangan. Oke, perkembangan spiritual deh. Oke. Wah, suka pakai kata psychic, psychic kan gini. Oke, psychic ini biasanya atau spiritual ini akan membuat insting seseorang tajam sekali, guys. Intuisi seseorang seseorang tajam sekali, kayak dipaksa atau di boost up begitu untuk dipertajam instingnya atau feelingnya. Oke. Ada matahari tepat di atas seekor angsa ini dan kemudian ada air. It's like good here the situation. Oke, tapi angsa ini terlihat sendirian. Jarang-jarang ya guys, angsa sendiri ya nggak sih? Angsa itu bisa berkelompok ya. Kalau ada kolam gitu minimal ada 3, 4, 5 angsa. Di situ mereka kelihatan berkeliaran seliweran gitu. Tapi ini sendiri aja. Swan. Dan ini simbol dari good heart, kemudian good energy, good attitude. Matahari bersinar terang, simbol dari prosperity, lagi bagus-bagusnya hidupnya. Dan ada spirituality yang berkembang di sini. Ayo kita lihat dulu guys, seperti apa nih ceritanya. Apakah dia merasa lebih nyaman tidak bicara denganmu? Kayaknya begitu deh guys. Kayak merasa, kok redup gak sih? Udah redup gak sih?
Kayak merasa lebih tenang tanpa ada kamu, tidak perlu berbicara denganmu, tidak perlu berurusan denganmu. Oh iya. Thank you, brother, sister. Ya sudah dikasih tahu kenapa, guys. Oke. Nah, Ten of Cups. Seven of Cups, crossed by the Nine of Cups. Ya, emotionally detached. Gak pengen diganggu secara emotion, dan juga nggak pengen ganggu orang secara emotion. Jadi dia tuh nggak pengen mengganggu perasaan orang, dan dia juga menjaga supaya orang nggak ganggu perasaan dia. Orangnya individualis sekali, guys, kayak pengen menyendiri, nyepi gitu. Tapi ada spiritual awakening mungkin, atau spiritual things developing in this person life. Dan aku rasa kamu jangan ikut campur deh. Jangan ikut campur deh. Three of Pentacles, ya jangan ikut campur katanya. Mind your own business. Oke. Atasnya the King of Wands is like learning to find his worth, her worth, kayak mau cari jati diri, nilai hidup seperti apa, siapa diri mereka. Tapi tujuannya adalah spirituality development. Jadi bukan kayak orang yang lagi apa ya guys, lagi galau-galau, kacau-kacau, kan ini kan sun ya, matahari terbit ini. Bukan matahari terbit, di atas kepala malah, lagi tinggi. Jadi ini bukan tentang orang yang nggak tahu bagaimana cara menghadapi hidup ini, orang yang pusing tujuh keliling dengan hidup ini, enggak. Tapi lebih karena menenangkan diri, guys. The Page of Cups, oke. Okay. Dan kemudian The Judgment. Queen of Cups, oke, okay, you're in love with this person. Knight of Swords, Six of Wands, dan kemudian The Four of Cups. Sorry to say, tapi kamu akan kecewa, guys. Five of Cups itu adalah penyesalan atau kekecewaan, aku lihat di sini, dan The Seven of Wands adalah pemblokiran. Jadi inti dari readingan ini, kenapa dia masih belum menghubungimu adalah karena ini orang memblokir kamu, guys. Oke, bisa jadi sosial media kamu diblokir, kamu nggak boleh lihat dia, kamu nggak boleh ngechat dia, kamu nggak boleh nelpon dia, nggak boleh video call sama dia, nggak ada interaksi. Dan aku rasa, guys, ini bukan hanya ke kamu aja deh, bukan ke kamu aja, tapi banyak orang yang dia begitu kan. Mungkin mantan-mantannya juga, atau orang-orang yang nggak penting gitu, guys. Oke. Atau bisa jadi dia terlihat kurang aktif di sosial, baik itu sosial media ataupun sosial physically. Dulunya arisan mulu gitu, gosip mulu, sekarang nggak lagi gitu, guys. Dulunya suka nongkrong, ketemu aja di kafe mana gitu ya, atau lihat dia aja seliweran di mana-mana, tapi belakangan ini kok kayak lebih jarang terlihat gitu, lagi nyepi orangnya aku lihat ya. Oke, mari kita mulai. The Seven of Wands, insecurity. Seven of Wands itu selalu pemblokiran karena kelemahan. Seven of Wands, oke. Iya, iya. King of Sword, ya lagi malas ngapa-ngapain, guys. Kemudian ada The Five of Sword, degilnya minta ampun, keras kepala. Dan The Knight of Sword, kamu itu berarti udah berkali-kali kirimkan chat sama dia, guys. Mungkin kamu beli nomor baru karena nomor asli kamu yang dia save itu udah diblokir. Kamu beli nomor baru dan kemudian kamu chat berparagraf-paragraf gitu, guys. Begini, 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 begini. Dibaca juga nggak sama dia katanya. Don't waste your time. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi. Dia nggak baca. Lihat juga nggak katanya, oke? Kamu mungkin kirimkan email, guys, karena kamu tahu email dia. Mungkin kalian pernah ada urusan kerjaan atau urusan apa lah gitu, beremail-emailan gitu. Email itu yang ini ya. Email itu yang pakai apa? Pakai isyarat asap bukan? Bercanda. Jadi nggak dibaca ya. Kalaupun dia baca, kamu lihat ada simbol read atau ada notifikasi bahwa dia telah membaca pesan kamu begitu, ini orang nggak pedulian. The Five of Swords ya. Mungkin kamu itu kayak komplain, kenapa sih lu nggak hubungi gue juga? Kenapa sih lu nggak balas-balas chat gue? Emang salah gue apa gitu? Drama muncul. Ada Pisces nggak, guys? Adalah Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces mungkin di sini. Stop doing that. Stop doing that ya. Jangan gangguin orang kayak begitu deh. Oke. Queen of Cups. Menurutmu aku melakukan ini demi perasaanku, Ray? Karena aku yang sayang sama dia. Cuman aku satu-satunya yang paham dia. Cuman aku satu-satunya yang bisa mencintai dia. Masa? Terus lu kenapa kayak desperate banget karena dia nggak chat lu? Kenapa kamu kayak kelihatannya kusut banget, guys, karena dia nggak balas chat lu, nggak terima telepon lu, nggak mau berinteraksi dengan lu di sosial media, memblokir lu? Kok lu kusut banget? Kalau menurut lu powerful. Center. Three of Pentacles. The Tower. Dan kemudian The Six of Cups. Ya.
Ini kesannya tidak boleh ada urusan dulu antara kamu dengan dia untuk sementara waktu ya guys, karena ini psychic development dan kemudian spiritual development yang terlihat di sini, dan memang ini orang sengaja dibikin kayak sendiri, nyepi. Kayak interaksi berlebihan dengan luar tidak diizinkan terjadi dalam hidupnya saat ini. Jadi kamu sebenarnya bukan sedang menyerang dia guys, atau kayak bukan sedang berurusan dengan dia, but the power di antara kalian berdua yang membatasi atau menghalangi. Jadi pemblokiran The Seven of Wands ini sebenarnya bukan dia yang melakukan, but it's energetically divine intervention untuk membuat ini orang psychic development berkembang, ada perkembangan dalam hal spiritualnya. Dan itu tidak membutuhkan campur tanganmu, kurleb seperti itulah. Jadi alasan kenapa dia masih belum menghubungimu adalah pemblokiran satu arah yang terjadi, divine intervention, untuk membuat proses uh, spiritual development ini orang berjalan dengan lancar, kayak begitu. Oke, di masa-masa spiritual development ini biasanya suka memikirkan tentang masa lalu guys, kesalahan-kesalahan di masa lalu, atau memikirkan arti hidup, memikirkan tentang masa depan, itu biasanya yang terjadi ya. Nggak semua orang yang sedang memikirkan hal itu sedang dalam spiritual development, nggak. Karena spiritual development itu chosen by the universe ya, jadi universe itu kayak bilang, hei sini lu, tak ajarin tentang hidup. Itu biasanya kartunya hermit, dan baru diajarin begitu, tapi memang mungkin akan sama-sama memikirkan tentang hidup, tapi nggak semua orang dalam spiritual development, oke? Okay? Tapi ini orang dalam spiritual development katanya, so just stay away from this person, oke? Okay. But I love this person so much, Ray, so? Terus emang kenapa? Kalau lu cinta banget katanya, tapi emang kenapa? Terus itu penting banget gitu cinta lu itu buat dia? Masa? Atau jangan-jangan dia tuh yang penting banget bagi lo saat ini? Kadang-kadang gitu guys, pikiran kita ini manipulatif. Kita kayak ditipu oleh pikiran kita sendiri. Menurut kita, kita itu hanya kita yang akan sanggup membahagiakan seseorang. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang meminta seseorang membahagiakan kita. Karena berikutnya yang kita lakukan adalah mengejar-ngejar dia. Karena kalau kita bisa membahagiakan seseorang guys, harusnya kita berharga. Harusnya dia yang ngejar-ngejar kita, ya nggak sih? Watch out your mind. Kayak gitu nih guys, bucin yang merasa dirinya kuat. Itulah kamu. Oke, The Seven of Cups kemudian datang bersama The Eight of Swords. Eight of Swords, Seven of Cups, The Eight of Cups, Three of Pentacles, Ten of Wands. Terganggu dengan kehadiranmu. Kenapa begitu ya guys? And awareness aku terlihat terganggu. Karena harusnya if this is spiritual development, ini nggak perlu terganggu. Tapi this person is not the King of Cups. Tidak terlihat ada rasa sama kamu. Tapi dia terganggu dengan energimu di sini. So, you are forcing something too much. Sampai terganggu dianya. Berarti ini guys, orang-orang yang yang pantang menyerah lah ya, udah nggak dibalas chatnya, di miss call sampai 1000 kali. Ada orang yang kayak gitu guys, kayak orang gila. Udah nggak di ini, udah nggak apa namanya, udah nggak direspon, tapi masih tetap ngechat, dan kemudian banyak ngechatnya panjang-panjang, kayak something too much you are doing right now. Dan itu kayak membuat ini orang merasa terganggu. It's annoying katanya, kamu mengganggu sekali. King of Wands ini tentang self-worth, siapa dirinya sebenarnya, jati dirinya, the wheel of fortune, mencari apa kayak keberuntungan dalam hidup. Bisa jadi juga kayak pengen memperbaiki nasib, bisa jadi juga kemungkinan akan memperbaiki karir, kayak butuh mempertimbangkan banyak hal dalam hidupnya. Itu yang terlihat di sini. The Fool, starting something from zero, mungkin kayak mau buat manuver besar-besaran dalam hidupnya. Jadi yang awalnya adalah karyawan swasta, kemudian akan menjadi pengusaha, kayak begitu guys. Atau yang awalnya agama A, karena ini tentang spirituality, berikutnya akan jadi agama B, starting from zero. Kalau yang awalnya dia itu melihat hidup dengan cara A, berikutnya dia akan melihat hidup dengan cara B. It's like a very very massive point of view in life yang terlihat di sini. And it's approved by the universe because this is psychic development. It's approved. Boleh, monggo silakan kayak begitu guys. Jadi ini orang
sebenarnya berada di jalan yang tepat, tapi mungkin terlalu lambat. Karena judgment ini datang di sini, nanti kita lihat klarifikasinya. Kayak biasanya judgment itu datang kalau orang melakukan kesalahan, ya. Jadi kayak ada yang lambat atau memilih jalan yang salah, kurang lebih seperti itu deh. Tapi yang jelas awareness dan subconscious mind sejalan tentang perubahan, dan siapapun yang mengganggu untuk dia menjalani perubahannya itu dianggap dia kayak virus, guys. Stay away from that person, kayak gitu. Nah, berarti saat ini kamu dianggap sebagai virus atau pengganggu. It's so annoying. Page of Cups. Kayak ini pertemanan biasa deh, guys. Dan kamu akan bilang bahwa kamu di ghosting dalam cerita ini, but there's no ghostingan di sini. Page of Cups adalah friend zone. Jadi apapun hubungan kamu dengan dia nih, guys, yang terbaca di readingan ini, kalian itu belum jadian, belum ada komitmen, belum ada saling mengungkapkan perasaan, tapi kamu itu udah kadung baper duluan. Kalau kamu saat ini sedang memfokuskan seseorang yang adalah suamimu, istrimu, pacarmu, begitu, guys, ini bukan readinganmu. Ini bukan readinganmu, ya. Karena menghilangnya ini orang kamu anggap seperti ghosting, padahal yang terlihat di sini dia mah menghilang, ya mau menghilang aja, because there's nothing to do with you. Nggak ada urusannya dengan kamu. Tapi kamu ngerasa kayak this person need to explain something, you need to say something to me. Queen of Cups energy. No, there's nothing to explain to you. Itu katanya di sini loh, guys. Don't kill me, I'm just a messenger, okay? Let me do the judgment, thank you. Jam berapa, guys? Astaga. The Temperance, kemudian ada the Knight of Pentacles, ditambah the Four of Swords, ya. Ini akan melelahkan sekali ke depannya, katanya. If you are keep trying to contact this person, atau menyuruh ini orang, atau dengan segala cara kamu buat untuk dia bisa membalas chatmu atau menghubungimu, gitu deh, guys, ya. Memulai kembali sebuah komunikasi, kamu akan capek sendiri, katanya. Because there's nothing change. The Five of Swords itu energi degil banget, guys, keras kepala banget. Jadi di Desember ini berhentilah menunggu komunikasi datang dari ini orang, karena itu tidak akan terjadi. Kurang lebih seperti itu di readingan ini, karena dia sedang ada urusannya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan kamu. Kalau seandainya kamu baperan sama ini orang, guys, silakan kamu kendalikan sendiri dirimu, karena bapernya kamu, guys, itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab dia. Oke? Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang bagaimana cara menghandle situasi ini, guys, orang ini dan kebaperan dirimu, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading mengapa dia belum menghubungimu untuk bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah, guys.